Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman mahasiswa ya di perkuliahan online perubahan sosial budaya. Ya, kita akan melanjutkan saudara ya tentang teori-teori perubahan sosial budaya. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah membahas sedikit ya di rumpun teori klasik dan modern, secara lebih spesifik adalah teori dari Ibnu Khaldun. Sekarang kita lanjut ke tokoh sosiologi yang kedua, yaitu Auguste Comte. Ya, nah, kita langsung saja ke slide tentang Auguste Comte. Jadi ada yang unik ini ya dari Auguste Comte ini, bahwa beliau ini seorang ahli fisika. Ya, tetapi kemudian tulisan-tulisannya ya, tentang sosiologi. Nah, ya, beliaulah yang kemudian juga yang pertama kali menggunakan nama sosiologi ya, sehingga ya kemudian beliau dijuluki sebagai bapak sosiologi. Jadi karena beliau ini Auguste Comte ini adalah ahli fisika, maka kemudian dia banyak menerapkan cara berpikir ilmu-ilmu alam untuk mempelajari manusia sebagai makhluk sosial, ya, atau kemudian disebut Auguste Comte ini sebagai pengikut aliran positivisme, ya, yang meyakini bahwa masyarakat ini merupakan bagian dari alam semesta, gitu ya, sehingga butuh metode-metode penelitian empiris yang dapat digunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial di dalam masyarakat. Nah, ini nanti kita akan kulik lebih dalam lagi hukum-hukum sosial seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Auguste Comte ini. Ya. Tapi sebelum ke sana, saya jelaskan dulu latar belakang kehidupan Auguste Comte, ya, di mana dia menulis tentang teorinya ini, ya, bahwa Auguste Comte itu hidup pada masa revolusi Prancis, ya, masa-masa perubahan sosial yang begitu besar di Prancis terjadi, ya, sehingga ini apa ya, mengubah banyak sendi-sendi kehidupan di masyarakat Prancis pada waktu itu, ya, sehingga selanjutnya revolusi ini melahirkan dua sikap yang saling berlawanan bagi masyarakat Prancis saat itu, yaitu sikap optimis akan masa depan yang lebih baik dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga sikap yang kedua adalah sebaliknya, yaitu sikap konservatis atau bisa dikatakan skeptis gitu ya terhadap perubahan yang hanya dianggap sebagai ya suatu hal yang menimbulkan kehancuran dan kemudian menimbulkan sikap individualistis. Nah, ini. Jadi ini latar belakang Auguste Comte ya di dalam menjelaskan tentang teori-teorinya ke depan ini. Ya. Nah, saudara semua ya di dalam kajiannya ini Auguste Comte kemudian melihat masyarakat itu terbagi menjadi dua karakteristik ya. Auguste Comte menyebutnya dengan istilah statika sosial dan dinamika sosial, yaitu bisa juga disebut sebagai sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Statika sosial ini lebih banyak berbicara tentang struktur sosial di dalam masyarakat, ya, struktur bangunan. Nah, sedangkan dinamika sosial ini ya lebih banyak berbicara tentang perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau gampangnya, mudahnya kalau kita ibaratkan adalah statika sosial itu sebuah bangunan rumah, ya, sebuah bangunan rumah. Ada struktur yang kemudian membentuk bangunan rumah itu, gitu. Ada atapnya, ada dindingnya, ada jendelanya, ada pintunya, ada fondasinya. Nah, ini statika sosial, ya, ya, kalaupun mulai perubahan, ya itu sangat lama berubahnya, ya, rumah itu, ya, gitu kan, perubahan-perubahan sedikit, ya, kecil dan sebagainya. Nah, itu.
Sedangkan dinamika sosial ini bisa kita ibaratkan adalah isi dari rumah itu atau kemudian aktivitas manusia yang ada di dalam rumah itu. Ya, tentu sangat dinamis. Ya, bergerak dari satu ruang ke ruang yang lain, melakukan aktivitas satu ke aktivitas yang lain dan sebagainya. Nah, ini ya, inilah yang kemudian digambarkan oleh Agus Comte ya tentang masyarakat. Nah, ini pandangan-pandangan Agus Comte. Nah, di dalam melihat masyarakat Prancis saat itu, ya, Agus Comte bisa kemudian memetakan ya perkembangan masyarakat yang sifatnya evolusioner. Ya, ini Comte melihat dari pengalaman bagaimana masyarakat Prancis berubah gitu ya pasca revolusi Prancis. Nah, kalau kita bisa lihat dalam slide ini ya bahwa masyarakat itu kemudian berkembang dari masyarakat teologis ya, kemudian berlanjut ke tahap metafisika dan kemudian lanjut ya ke tahap positivistik. Nah, kita jelaskan satu persatu ya, saudara ya, apa itu tahap teologis. Nah, ini. Jadi dalam tahap teologis ini satu tahap di mana manusia mempercayai bahwa semua fenomena itu diciptakan oleh zat adikodrati, zat yang maha kuasa, ya, ditandai dengan kepercayaan manusia pada kekuatan-kekuatan goib, ya, yang ada pada benda-benda tertentu, pada jimat atau mungkin pada pohon besar, pada batu-batu besar atau pada ya artefak-artefak tertentu lah, ya. Nah, ini tahap teologis yang kalau kita bisa jelaskan lebih lanjut, ya maka ada sub periode ya yang kita bisa bagi di sini, yaitu subperiode fetisisme, politeisme dan monoteisme. Ya. Jadi dalam tahap fetisisme ini apa ya? Bisa dikatakan ini masyarakat primitif begitu. Ya, bahwa kemudian mereka percaya pada benda-benda yang memiliki kekuatan ya, yang kemudian mengatur hidupnya sendiri-sendiri. Nah, ini manusia primitif ya, ketika mereka belum mendapatkan banyak pengetahuan tentang ketuhanan dan sebagainya. Mereka percaya pada banyak hal, bahwa semua itu kemudian memiliki kekuatan-kekuatan. Nah, ini ya. Nah, manusia kemudian berkembang ya menuju pada sub periode politeisme ya. Dalam tahap ini masyarakat mempercayai adanya banyak dewa ya, dewa kehidupan, dewa pencipta, dewa kesuburan, dewa keselamatan, dewa macam-macam, banyak sekali ya politeisme. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi tahap monoteisme ya, di mana kepercayaan terhadap dewa-dewa yang banyak itu ya kemudian beralih ya, digantikan dengan kepercayaan terhadap zat yang tunggal ya. Nah, maka mengapa Comte berpandangan demikian? Karena Comte dihadapkan pada situasi di mana masyarakat ya muncul gerakan-gerakan Katolikisme pada waktu itu di Prancis gitu ya, dan di sekitar Prancis ya, di Eropa dan sebagainya. Ini terjadi saudara ya di masa teologis. Nah, kemudian masyarakat semakin dinamis ya, terbukti masyarakat mulai melaju ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap metafisika ya. Ini merupakan tahap transisi ya antara tahap teologis dengan tahap positivistik. Nah, jadi dalam tahap ini ditandai oleh satu kepercayaan ya terhadap hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan di dalam akal pikiran manusia. Ya,
manusia mulai menganggap bahwa pikiran bukanlah ciptaan dari zat adikodrati, ya, bukan ciptaan dari Tuhan atau mungkin ya kepercayaan orang masing-masing gitulah ya. Namun ini merupakan sebuah ciptaan dari kekuatan abstrak, ya, sesuatu yang dianggap ada dan melekat pada diri masing-masing manusia itu sendiri. Ya, tahap metafisik. Mulai ada sebuah peralihan, ya, monoteisme tadi, kepercayaan terhadap Tuhan, ya, munculnya Katolikisme tadi sudah mulai tergantikan, ya, kepercayaan keyakinan itu. Ya, masyarakat mulai sedikit menepikan kehidupan religius mereka. Keyakinan mereka terhadap ketuhanan mulai sedikit banyak digeser, ya, oleh keyakinan akan kekuatan diri sendiri, kemampuan akal pikiran manusia itu sendiri. Ya, nah mungkin ya inilah kenapa sekarang di masyarakat Barat sana, ya, sikap hidup untuk ateisme mungkin ya berkembang besar, ya, banyak ya masyarakat Eropa yang kemudian juga mengambil sikap ateis. Nah, itu saudara, ya. Dan kemudian terus berkembang lagi kehidupan masyarakat itu menjadi masyarakat positivistik. Ya, masyarakat positivistik, di mana masyarakat pada tahap ini ya sangat rasional, ya, sangat mengedepankan, sangat percaya pada data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir. Nah, ini ya, segala sesuatunya harus bisa dibuktikan secara empiris, diuji secara empiris. Ya, nah ini tahap masyarakat rasional, masyarakat yang wah pokoknya itu tadi, ya, logis, mengedepankan akal pikiran, ya, manusia. Nah, inilah saudara, ya, setidaknya 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Agus Combe, ya, di mana dalam setiap tahap itu harus ada sebuah apa istilahnya ya, kalau kita sebut konsensus atau kesepakatan, ya. Nah, maka kesepakatan inilah yang akan mengarah kepada sebuah keteraturan sosial, ya, ketertiban sosial. Nah, sehingga ketika masing-masing orang sepakat, ya, akan satu kebenaran yang baru, barulah ya mereka akan lanjut kepada tahap perkembangan masyarakat berikutnya. Ya, masyarakat teologis, ya, percaya tentang ini itu, ya, kekuatan-kekuatan magis dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya ketika kemudian konsep kebenaran di masyarakat, ya, disepakati bahwa wah ternyata itu terpatahkan, akal manusia kemudian bisa memecahkan tantangan-tantangan kehidupan, memecahkan apa istilahnya ya, tantangan-tantangan alam semesta. Nah, mereka sepakat, mereka kemudian berbondong-bondong beralih gitu ya ke tahap berikutnya, ke tahap metafisik. Demikian pula itu tadi, ya, ketika dalam tahap metafisik masyarakat kemudian sepakat bahwa wah ini kebenaran harus benar-benar bisa diuji, sebuah fakta untuk dapat dikatakan benar harus bisa diuji secara empiris. Ketika masyarakat menghasilkan sebuah konsensus kesepakatan di sana, maka ya kemudian masyarakat beralih ke tahap berikutnya, ke tahap positivistik. Nah, inilah ya saudara ya, jadi dasar-dasar pemikiran Agus Combe, ya, di mana dalam tahap positivistik ini Agus Combe meyakini ya bahwa nantinya akan muncul sebuah agama humanitas atau agama kemanusiaan. Nah, ini menurut Agus Combe di dalam positivistik ini, ya, di mana
kemudian nanti sosiolog akan menjadi pendeta agama baru, ya, ulama baru, ya, yang akan membimbing manusia ya untuk mencapai kehidupan yang harmonis, ya tentunya tadi berdasarkan sebuah konsensus atau kesepakatan bersama yang dihasilkan dalam sebuah dinamika masyarakat. Nah, peran dari ulama agama baru ini, pendeta agama baru ini adalah untuk mengajari manusia tentang bagaimana berpikir ilmiah, berpikir positif, ya karena ini tahap positivistik, ya, saudara ya. Nah, inilah kajian-kajian Agus Combe ya tentang teori-teorinya, ya, yang dimana faktor-faktor yang mendorong manusia berkembang dari satu tahap ke tahap yang lainnya ini yang pertama karena rasa bosan gitu kan, ya, dengan kehidupan yang ada saat ini dan sebagainya, ya masyarakat tertantang untuk bisa melakukan perubahan-perubahan lagi ke depan, kehidupan yang lebih baik dan sebagainya. Nah, itulah yang mendorong orang untuk masyarakat untuk melakukan perubahan sosial, ya. Nah, faktor yang kedua adalah usia. Ya. Agus Combe melihat bahwa usia tua justru lebih bersifat konservatif, ya. Sedangkan usia-usia muda ini adalah usia-usia di mana manusia memiliki naluri mencipta yang sangat tinggi, ya, sehingga ketika dalam sebuah masyarakat lebih banyak usia tuanya, kecenderungannya masyarakat di sana itu akan lebih konservatif. Nah, tapi ketika dalam sebuah masyarakat itu usia mudanya sangat banyak, tentu akan ada banyak perubahan sosial budaya yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Ya. Nah, faktor yang ketiga ini adalah faktor demografi, ya, di mana peningkatan jumlah penduduk yang terjadi secara alamiah gitu ya. Mulai kemudian muncul kepadatan penduduk, muncul masalah baru, muncul tantangan yang persaingan yang semakin ketat. Nah, ini tentu kemudian menghasilkan sebuah perubahan sosial budaya juga di masyarakat. Ya. Nah, ini saudara ya beberapa kajian ya dari Agus Combe tentang perubahan sosial budaya. Ya. Silakan ya, saya persilakan kepada mahasiswa yang memiliki sumber referensi yang lain ya, bisa kita diskusikan pada kolom komentar di bawah ini ya, atau mungkin juga mahasiswa punya hasil penelitian terbaru yang didasarkan teorinya pada Agus Combe, bisa ya kita diskusikan dalam kolom komentar. Ya, saya pikir itu saudara ya penjelasan kedua saya tentang teori perubahan sosial budaya menurut Agus Combe. Terima kasih, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.